Halo, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang khusus membahas pelajaran matematika, fisika, kimia. Ya, dalam video kali ini saya coba akan membahas hukum Archimedes, ada kaitannya dengan massa jenis ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jika kalian ingin nonton video sebelumnya, tonton saja ya. Nah, hukum Archimedes ini membicarakan kejadian yang bisa kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kita mencelupkan gayung ke bak mandi, itu kan terasa susah ya. Kenapa seperti itu? Karena ada hukum Archimedes. Ya, itu sebabnya. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih jauh sebabnya, kalian kalian tonton channel ini dari awal sampai akhir ya. Oke, sebelum saya mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dan juga like apabila video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa share video ini bila mana video ini bermanfaat supaya teman kalian juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita mulai saja video kali ini, yaitu hukum Archimedes. Nah, sebenarnya apa sih hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu membicarakan sebuah benda dicelupkan ke dalam air, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas sebesar berat benda yang dicelupkan ke dalam air atau sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Jadi sebenarnya ini tidak hanya berlaku di air ya, tapi bisa juga di zat cair ya. Jadi zat cair itu contohnya minyak, bensin, bisa ya hukum Archimedes ini berlaku. Nah, jadi kenapa sih misalkan kalau kita celupkan gayung ke dalam bak mandi, nah gayung ini akan susah ditekan ke bawahnya. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya gaya ke atas atau bisa juga disebut gaya apung ya. Nah, gaya apung itu eh, nilainya sebesar dengan berat benda yang dicelupkan ke dalam air. Kalau kita lihat gambarnya, ini bagian benda yang dicelupkan ke dalam air, ini segini nih. Ya. Jadi volume benda dicelupkan ya. Jadi sebesar berat benda yang dicelupkan ke dalam zat cair ini itu nanti bisa kita amati ya sebesar volume benda yang dicelupkan di dalam zat cair ini ya. Karena nanti kalau menghitung berat benda itu W ya. Rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Nah, massa itu adalah massa jenis. Nah, kemarin sudah kita pelajari, dikalikan dengan volume, dikalikan dengan G. Ternyata berat benda W gitu ya, sebanding dengan volume juga gitu. Jadi kalau misalkan volume benda yang dicelupkannya semakin besar, maka berat benda yang dicelupkannya juga semakin besar gitu ya maksudnya. Nah, bagaimana sih cara menghitung gaya ke atas? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Oke, kita coba bagaimana cara menghitung gaya ke atas atau gaya Archimedes. Nah, seperti ini ya. Nah, gaya ke atas itu eh, menghitungnya dengan cara mengukur berat benda di udara dengan berat benda di dalam air. Nah, hasil ukurnya kita kurangkan aja ya, berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air atau zat cair ya. Nah, kita coba nih, gaya ke atas. Gaya ke atas lambangnya adalah FA ya. FA-nya adalah yang dicari. Kemudian W benda di udara berarti WU lah ya, yaitu 4,9 Newton. Kemudian berat di dalam minyak tanah berarti berat di dalam zat cair berarti WZC aja ya, yaitu 4,74 gitu ya, 4,74. Nah, ini akan mendapat gaya ke atas sebesar berapa gitu ya. Jadi kalau diilustrasikan begini, ini misalkan ada minyak ya di dalam suatu tempat. Kemudian di sini ada berat benda di udara, misalkan bendanya gini, WU pas ditimbang adalah 4,9 Newton.
Kemudian ternyata di dalam zat cair itu menjadi 4,74. Berarti ada selisihnya ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ketika benda dicelupkan ke dalam air, ini akan mendapat yang namanya gaya ke atas atau gaya apung. Kemudian karena benda punya massa, maka punya berat. Berat arahnya ke bawah ya. W. Ternyata FA dengan W di sini itu berlawanan arah. Pasti itu akan ada selisihnya ya. Selisihnya. Nah, selisihnya itu sebenarnya gaya ke atas atau FA. Jadi, kalau kita ingin menghitung FA, itu selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair ya. Berat benda di udaranya adalah 4,9. Berat benda di dalam zat cairnya 4,74. Nah, nanti kalau dikurangkan itu 4,9 dikurangi 4,74. Anggaplah di sini 4,9 itu 4,90 ya. Nah, ini 0 dikurang 4 nggak bisa, minjem 1 jadi 10. 10 diambil 4 itu 6. Kemudian ini minjem 1 sisa 8, diambil 7 adalah 1. 4 kurang 4 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0,16 Newton. Gitu ya, cara menghitung gaya ke atas. Nah, oke, kita coba soal yang lainnya yang berkaitan dengan gaya ke atas. Coba ya. Coba soalnya. Nah, tapi sebelum membahas soal ini, kita coba bahas soal mengenai keadaan benda dulu ya. Keadaan benda di dalam zat cair seperti apa. Kita coba keadaan bendanya. Nah, seperti ini ya. Keadaan benda ketika di dalam zat cair ya. Air atau zat cair misalkan ya. Zat cair. Nah, pertama, benda itu keadaannya terapung. Ciri terapung adalah ada sebagian volume benda yang ada di atas permukaan air ya. Nah, jadi kalau ada sebagian volume benda yang berada di atas permukaan air, berarti itu terapung. Ya. Nah, tenggelam, ciri tenggelam semua permukaan benda itu di dalam air ya. Jadi ini semua volume benda di dalam air. Di air itu aja ya. Nah, kalau melayang itu kalau tenggelam itu posisi bendanya itu lebih bawah daripada melayang ya. Gitu ya. Sedangkan melayang itu posisi bendanya di tengah-tengah. Sama ini juga. Kalau melayang semua volume benda di air gitu ya. Nah, kenapa sih bisa terapung? Kenapa sih bisa tenggelam? Kenapa bisa melayang? Ini ada ininya ya, syaratnya. Syarat untuk terapung. Nah, kenapa ini benda ini ke atas? Karena gaya apungnya atau FA lebih besar dari berat bendanya atau W ya. Makanya dia terapung. Kemudian kalau tenggelam ternyata lebih ke bawah daripada ke atas. Berarti artinya ya W-nya atau berat bendanya lebih besar dari gaya apungnya. Kemudian kalau benda melayang, ini posisinya tengah-tengah ya, tidak di atas, tidak di bawah, maka seimbang. Berarti W sama dengan FA. Nah, dari rumus ini kita bisa menguraikan rumusnya ya. FA gaya apung, rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah Rho kali G kali volume benda tercelup gitu ya. Volume benda tercelup, VBTC misalkan. Lebih besar dari W itu massa kali gravitasi, massanya dirubah menjadi Rho kali G ya. Nah, kalau ini Rho-nya Rho zat cair, kalau ini Rho-nya Rho benda. Kali G kali volume benda ya. Volume benda keseluruhan gitu. Nah, di sini G-nya coret karena sama ya. Nah, ternyata kalau kita lihat Rho zat cair dengan Rho benda itu lebih besar Rho zat cair ya. Jadi Rho zat cair lebih besar daripada Rho benda. Gitu ya. Jadi keadaan untuk terapung, massa jenis zat cairnya selalu lebih besar daripada massa jenis benda. Nah, ini juga sama. Ini berarti
rho bendanya ya, rho bendanya itu lebih besar daripada rho zat cairnya. Nah, ini keadaan tenggelam ya. Nah, kalau keadaan terapung melayang ya. Kalau melayang berarti rho bendanya sama dengan rho zat cairnya. Nah, ini ya konsepnya. Nah, gitu. Nah, konsep ini digunakan untuk menjawab soal seperti ini. Kita lihat soalnya ya. Nah, soal seperti ini. Jika ketiga benda dimasukkan ke dalam bejana berisi raksa memiliki massa jenis, nah ini namanya massa jenis zat cairnya ya. Raksa itu zat cair 13,6 gram per cm kubik. Maka posisi benda tersebut yang benar ditunjukkan oleh gambar. Nah, kita lihat bandingkan ya. Rho-nya masing-masing. Untuk benda satu kita hitung rho-nya dulu. Rho 1 rumusnya apa? Massa dibagi volume. Nah, ini rumusnya sudah saya berikan di video sebelumnya. Jika kalian ingin tonton video sebelumnya, tonton dulu aja ya. Massa bagi volume. Massanya adalah 96,5. Volumenya adalah 5. Satuannya gram, yang ini cm kubik. Maka satuan massa jenis gram per cm kubik. 96,5 coba dibagi 5 berapa nih? 90 bagi 5 aja udah 18. 6,5 bagi 5 berapa tuh? 96,5 dibagi 5 dapat 1, 5 itu ya. 9 kurang 5 4. Kemudian turun 6. 46 bagi 5 dapat 9. Kali 5 45. Kurangin 1, komanya naikin ke atas, maka ini turun 5. 15 bagi 5 adalah 3. Jadi ini 19,3 ya gram per cm kubik ya. Kemudian untuk rho 2, rho benda 2. Rho 2 sama dengan massa bagi volume. Massanya adalah 272 dibagi 20. 272 bagi 2 aja udah 136 ya. Dibagi 10 lagi jadi 13,6 ya, gram per cm kubik. Rho 3 ya, massa dibagi volume. Massanya adalah 118,5, volumenya adalah 15. 118,5 dibagi dengan 15 dapat 1 dapat 0 ya. 0. 0 ya. 118 bagi 5 aja langsung. Berarti dapat 9 8 7 lah ya. 7 ini 105. 118 dikurang 105 itu 13. Bagi 15 nggak bisa ya. Tulis di kemudian ini koma lah ya. Koma ini turun 5. 135 bagi 5 itu 9 ya. 9 kali 5 itu 135. Jadi ini 7,9 nih. 7,9 ya. Gram per cm kubik. Nah, kita coba bandingkan dengan rho zat cairnya. Kalau rho 1 ternyata rho 1 itu lebih besar daripada rho zat cairnya. Berarti ini keadaannya adalah tenggelam. Tenggelam itu ada di bawah permukaan air. Ya, di bawah permukaan air nih. Berarti benda 1 di bawah. Nah, ini ya. Benar ya. Kemudian rho 2 sama dengan rho zat cair. Kenapa? Karena ini nilainya sama ya. Maka ini melayang. Melayang itu di tengah-tengah. Jadi benda 2 di tengah-tengah. Nah, ini di tengah-tengah ya. Kemudian rho 1. Rho 1 itu rho 3 ya. Rho 3 itu lebih kecil daripada rho zat cair. Karena rho 3 7,9, rho zat cair 13,6 ya. Berarti kalau begitu posisinya apa? Posisinya terapung kalau gitu ya. Posisinya terapung. Terapung. Itu ya. Posisinya terapung. Terapung mana? Berarti di atas ya, posisinya paling atas nih. Nah, berarti jawabannya adalah D ya. Itu
Kalau kita lihat di sini, ternyata posisi tenggelam melayang terapung dilihat dari massa jenis benda tersebut dan dibandingkan dengan massa jenis zat cair gitu ya caranya. Oke, soal selanjutnya ini membicarakan tentang ini ya keadaan benda yang terapung ya. Berarti ada sebagian volume benda yang ada di atas permukaan air ya. Berarti ini adalah V di atas permukaan air, berarti VDA lah ya, di atas permukaan air. Nah ini VBTC, volume benda tercelup ya, atau di bawah permukaan air. Nah kalau kita lihat di sini ceritanya, massa jenis zat cair berarti rho ZC. Rho ZC-nya adalah 1200 kg per meter kubik. Jika diketahui bagian A apa VDA ya, VDA-nya 1/5 dari volume benda. Nah, berarti VBTC-nya tinggal kita hitung ya. VBTC sama dengan volume benda keseluruhannya dikurangi VDA ya. Maka volume bendanya V dikurangi 1/5 V. Nah, V itu kan bisa dirubah menjadi 5/5 supaya sama bawahnya ya atau penyebutnya. 5/5 V dikurangi 1/5 V. Ya, kan 5/5 1 kali V sama dengan ini kan. 5 kurang 1 jadi 4/5, 4/5 V. Nah, ini VBTC-nya. Lalu rho zat cair VBTC udah ada, kita bisa menghitung apa? Gaya ke atas ya. Bisa dengan cara rho zat cair kali VBTC kali G, kecepatan gravitasi bumi. Tapi yang diminta bukan itu, yang diminta massa jenis benda katanya. Oke, kita anggap aja ini dalam keadaan melayang ya, berarti FA sama dengan W. Ya, FA rumusnya adalah rho benda kali G kali volume benda. Kemudian volume benda tercelup maksudnya. Ya, jadi kalau FA gaya apung itu menggunakan volume benda tercelup. Kalau nah ini FA ya, berarti volume massa jenis zat cair harusnya. Nah, kalau W berarti rho benda dikalikan dengan G kali volume benda. Nah, rho zat cair itu sudah ada 1200, G-nya coret aja ya karena sama kiri kanan. VBTC-nya adalah 4/5 V. Rho bendanya adalah rho benda yang kita cari. Volume bendanya adalah V. Tinggal dicoret aja. Cret gitu. 5/5 1, 1200 bagi 5 itu 240 ya. 240 kali 4 itu adalah 960 kg per meter kubik. Nah, ini adalah rho bendanya. Jawabannya adalah B. Ya. Jadi kita gunakan persamaan FA sama dengan W ya. FA-nya gaya apung menggunakan rho zat cair kali G kali VBTC. Sedangkan W benda menggunakan rho benda kali G kali V. Itu ya, nanti ketemu massa jenis bendanya. Oke, kita coba soal yang lainnya. Coba soal yang mana nih? Oh, terakhir berarti yang ini ya, belum. Sama ini nih. Nah, kita coba soal ini dulu. Nah, sebuah benda terapung di atas permukaan air yang dilapisi minyak. Sebanyak 50% volume benda berada di dalam air, sedangkan 30% di dalam minyak. Nah, minyak dengan air massa jenisnya itu kalau kita lihat, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Sedangkan massa jenis air, rho air, itu 1 gram per cm kubik. Karena massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air, maka minyak adanya di atas ya. Jadi minyak posisinya di atas air gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar ini minyak di atas air ya. Minyak di atas kemudian air di bawah. Nah, ada sebagian benda yang ada di atas permukaan minyak, sisanya aja. Anggaplah seluruh benda itu 100%. Ini udah ada 30 tambah 50, 80%.
Berarti kekurangannya 100% dikurangi 80% adalah 20%. Ya. Nah, yang 20% ini tidak dihitung ya dalam hitungan ini. Kenapa? Karena yang dihitung adalah yang tercelup saja untuk menentukan gaya ke atasnya ya. Oke, menggunakan sifat melayang, melayang itu gaya ke atas sama dengan berat benda itu sendiri. Gaya ke atas itu rho, di sini ada zat cairnya air, berarti rho air kali G kali volume benda yang tercelup ke dalam air ya. VBTC A gitu aja ya. Ditambah dengan rho, ada yang tercelup di dalam minyak, berarti rho M kali G kali VBTCM. Nah, udah ya, cuman zat cairnya cuma ada 2, berarti ini W-nya rho benda kali G kali volume benda keseluruhan. Rho air adalah 1, G-nya adalah, G-nya bisa coret ya. Semuanya ada G. VBTCA, VBTCA kalau kita lihat 50%, maksudnya 50% dari volume ya. Ditambah rho minyak adalah berapa? 0,8. VBTCM itu di minyak cuma 30%. Kali volume benda, rho B yang dicari ya, massa jenis benda. Volume benda ya, volume ditulisnya. Volume ada di ketiga-tiganya bisa dicoret. Udah, tinggal gini rumusnya jadi. 1 kali 50%. 50% itu 0,5 ya. Ditambah 0,8 dikali 30%. 30% itu 30/100. Ya berarti 0,3. Sama dengan rho benda. Berarti ini 0,5 ditambah 0,8 kali 3. 8 kali 3 24 ya. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti 24 bagi 100 yaitu 0,24. Ya. Maka kalau ditambahin 0,5 ditambah 0,24. Tambahin 4, 5 tambah 2, 7, 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0,74 gram per sentimeter kubik. Ini adalah rho bendanya. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, jadi konsep melayang ini tergantung zat cair yang berada di sini. Kalau zat cairnya ada 2, ya berarti tambahin aja semuanya. Fa untuk minyak dengan Fa untuk air. Fa untuk air rumusnya rho A kali VBTCA kali G ya. Fa untuk minyak rho M kali G kali VBTCM. W-nya adalah rho benda kali G kali V. Nah, itu adalah rumusnya. Oke, kita coba soal yang lainnya. Ini soal terakhir mungkin ya. Nah, ini soal terakhir. Kita coba. Berat sebuah benda di udara adalah 3000 Newton. Berarti ini WU ya. WU-nya adalah 3000 Newton. Jika ditimbang di dalam air, beratnya 200 Newton. Berarti WA. WA-nya adalah 200 Newton. Lalu kita dari sini bisa mendapatkan gaya ke atas ya. Gaya ke atas rumusnya apa? Rho zat cair ya. Di sini zat cairnya adalah minyak. Berarti rho minyak kali G kali volume benda tercelupnya. Kalau kita lihat ini kan di dalam air. Oh ya, berarti ini di dalam air, berarti pakai rumus V air dulu ya. Nah, gitu ya. Ini berarti rho air kali G kali volume benda. Volume bendanya ya, volume benda ini kan di dalam air, berarti semuanya tercelup di dalam air. Berarti menggunakan volume benda ya, bukan volume benda tercelup. Ya, soalnya begini, volume benda tercelupnya sama dengan volume benda ketika semuanya berada di dalam air. Ini syarat untuk di dalam air ya. Nah, gitu ya. Lalu di sini kita dapat apa nih? Apa namanya? Kita dapat apa dari keterangan ini? Ya, kalau kita lihat di sini gaya ke atasnya ya. Itu kan sudah bisa kita hitung. Caranya gimana? 3000 ya, berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air, berarti 200. Gitu ya. Nah,
yang diminta volume benda. Nah, volume benda ini ya. Berarti rho A-nya, rho air itu 1 ya, kali G. Oh iya, ini G-nya dalam satuan meter per sekon kuadrat. Berarti ini si rho A-nya harus dijadikan, rho airnya ya, harus dijadikan kilogram per meter kubik satuannya. 1 gram per sentimeter kubik. Ini dijadikan kilogram per meter kubik. Gimana caranya? Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Caranya adalah dikali 1000. Jadi 1 kali 1000. Jadi berapa? 1000 ya. Jadi ini 1000, salah. Kecepatan gravitasi 10. Rho airnya 1000 ya. Rho airnya 1000. Jadi 1000 kali percepatan gravitasi 10 kali volume benda. 3000 kali 200, 2800. 1000 kali 10, 10.000 kali V. Nah, kita bisa tahu V volume bendanya 2800 dibagi dengan 10.000 ya. Maka hasilnya adalah 0,28 ya. Satuannya apa? Meter kubik, karena kita menggunakan satuan kilogram per meter kubik ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini jawaban yang A. Yang B gimana? Berat benda di dalam minyak. Nah, anggaplah keadaannya adalah terapung ya. Melayang. Kalau melayang gimana? FA sama dengan W. FA-nya karena berada di dalam minyak berarti rho M kali G kali volume benda yang berada di dalam minyak. Kalau di dalam berarti volume benda tercelupnya sama dengan volume benda ya. Berarti kita pakai volume benda. Volume benda udah ada 0,28. Kemudian W-nya adalah berat massa benda dikali G, benar nggak? Kali volume benda itu sendiri ya. Oke, coret volume bendanya karena sama. Coret gravitasinya karena sama ya. Sama. Oh, ini yang ditanya berat benda di dalam minyak ya. Oh, berarti langsung aja kalau berat benda di dalam minyak. Cari aja dulu FA-nya ya. FA-nya gaya apung di dalam minyak. Pakai rumus apa? Rho M kali G kali volume bendanya ya. Rho M, rho minyak adalah 0,7. G-nya adalah 10. Nah ini dijadiin kilogram per meter kubik juga ya. Jadi kali 1000 aja. Jadi 0,7 kali 1000. Jadi berapa ini? 700 kilogram per meter kubik. Jadi ini kita pakai yang 700 ya. 700 dikali G, G-nya 10, volume bendanya 0,28. Nah, jadi 0,28 kali 10, 2,8. 700 dikali 2,8. 2,8 kali 7 aja. Ini 7 kali 8, 56. 6 simpan 5. 7 kali 2, 14 tambah 5, 19. Satu angka di belakang koma. 19,6. Ini ada sisa nolnya 2, berarti kali 100. Berarti 1960 ya. Newton. Gitu. Sedangkan berat benda di udaranya WU sudah ada 3000 Newton gitu. Maka berat benda di dalam minyak berarti WM, rumusnya apa? Karena di sini kan menghitung gaya ke atas itu FA sama dengan W di udara dikurangi W di dalam zat cair, berarti W di dalam minyak ya. Maka FA-nya sudah ada yaitu 1960, WU-nya 3000. WM-nya yang ditanya gitu ya. Nah, ini min WM pindahin jadi WM sama dengan 3000. 1960 pindah jadi min 1960. Kalau dikurangin berapa tuh? 3000 dikurangi 1960. 0 kurang 0, 0. 10 kurang 6, 4. 10 itu minjem 1. Ke sini tadinya 10 sisa 9 ya. 9 min 9 jadi 0. Ini minjem 1 ke sini jadi sisa 2. Diambil 1 adalah 1. Jadi jawabannya 1040 Newton ya. Jawabannya ini. Nah, selesai ya pembahasan hukum Archimedes. Nah, bila mana ada pertanyaan seputar
pembahasan kali ini, baik itu materi atau pembahasan soal, silakan komen aja ya, di komen, tulis komennya. Kemudian setelah menuliskan komennya, ya nanti akan kita bahas ya, Nah, atau akan kita balas ya komentarnya ya. Oke, sampai sini aja pembahasannya, dan bila mana pembahasan kali ini bermanfaat, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan supaya bisa sama-sama belajar. Kemudian jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini. Oke, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.